Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Rofik Elektronik. Kali ini kita akan membahas yang lagi ramai di perbincangan, yaitu masalah STB set top box ya. Ini saya sudah pegang dua model STB. Yang ini pakai adaptor 5 volt ya. Ini merek Advent. Yang ini merek Violin, nggak pakai adaptor, cuma rangkaiannya sudah di dalam sini, langsung pakai colokan AC ya. Di sini yang Violin ini bodi besi, udah nggak pakai adaptor, langsung pakai colokan. Sedangkan yang Advent ini yang kecil, yang saat ini beredar ini pakai adaptor dengan daya suplai 5 volt. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemasangan kipas, terus perawatan supaya biar awet ya. Karena kendala saat ini dengan harga STB yang sangat mahal, diusahakan kita harus menjaga supaya tidak gampang rusak. Yaitu penjelasan yang pertama ya, tentang pemasangan kipas dan gunanya kipas. Gunanya kipas untuk apa sih? Ya, untuk ini salah satunya untuk pencegahan overheat pada IC. Ini IC-nya ya, yang ada pendinginnya ini. Ini kenapa? Kalau ini nyala terlalu lama ya, otomatis dia akan panas sekali, ini akan overheat. Nah, kalau overheat itu kelemahannya itu jaringan mungkin tidak akan stabil. Kalau overheat bisa-bisa power supply-nya atau IC-nya ini rusak, IC dari STB ini. Nah, anjurannya biasanya kan di sini kan dikasih kipas ya, kipas paling enggak ukuran 6 cm 8 cm lah, jangan besar-besar ya. Untuk pemasangan kipasnya bisa dihadapkan ke bawah atau ke atas ya, tapi jangan lupa dikasih pelindung biar nggak terkena tangan. Kipasnya diusahakan nggak terlalu besar, bisa ukuran yang kecil ini, paling enggak kan ini kan yang kecil kan pakai 6 cm kan cukup ya, 6 cm 4 cm cukup lah kalau yang kecil ini. Kalau yang besar ini bisa dipasang 6 cm, juga dipasang 8 cm. Nah, gini untuk pemasangan kipas yang dihadapkan ke atas untuk anginnya ya, tinggal dikasih lem nggak usah dibor ya, dikasih lem tembak udah bisa rekat. Ini ditaruh yang ada bagian lubangnya ini biar bisa menyedot udara keluar. Nah, ini. Sedangkan kalau dihadapkan ke bawah ya, bisa dihadapkan ke bawah, lebih adem nanti IC-nya. Dihadapkan ke bawah gini, tapi kita harus rutin untuk apa? Untuk membersihkan debu. Otomatis kalau kita hadapkan ke bawah, debu itu akan bakalan masuk ke area PCB bagian komponen dari STB ini. Untuk anjurannya itu diusahakan menghadap ke atas saja biar nggak banyak debunya. Nanti kalau banyak debunya otomatis PCB akan semakin kotor. Kalau nggak dirawat secara benar, nanti komponennya bakalan ada yang rusak. Oke, dilanjut. Di sini kita akan membicarakan dulu tentang kipas, cara baiknya atau pemasangannya yang benar gimana ya. Dan di sini saya juga pegang kipas 6 cm. Biasanya teman-teman di sini memakai colokan USB ini, ukuran suplainya 5 volt, dibuat suplai ya, suplai dari kipas ini. Nah, menurut saya itu malah membebankan power supply dari STB ini. Nah, STB ini aslinya cuma dibuat suplainya ini untuk dibuat STB. Kalau sampai kasih kipas, nanti kipasnya juga ikut suplai ini. Nah, otomatis suplai ini bekerja terlalu apa ya, terlalu panas mungkin untuk STB ini power supply-nya.
kinerjanya terlalu berat untuk suplainya karena harus menyuplai mesin STB dan harus menyuplai kipas. Nah, anjuran saya di sini untuk kipasnya ini lebih baik dibelikan adaptor. Adaptor seperti apa sih? Adaptor seperti ini. Ini harganya kurang lebih cuma 20.000, sedangkan kipas ini 10.000. Nah, kurang lebih kita harus membutuhkan biaya 35.000 untuk biaya penambahan kipas ini. Kenapa kok saya tidak menganjurkan pakai colokan USB? Nah, satu, kalau USB ini dipakai, otomatis kipas yang harus dipakai itu ukuran 5 volt, sedangkan di toko-toko saat ini kipas itu hanya ukuran 12 volt dayanya. Sedangkan kalau 12 volt dikasih 5 volt bisa nyala, cuma pelan, kipas itu hasilnya nggak akan maksimal lagi. Nah, karena sebab itu saya menganjurkan untuk pakai adaptor biar kinerja power supply dari STB ini tidak terganggu. Karena apa? Kalau kinerjanya terganggu terlalu berat, otomatis power supply-nya akan juga terlalu panas kinerjanya. Makanya saya anjurkan untuk memakai adaptor saja biar lebih aman juga, kipas aman, power supply STB aman, dan lebih efisien lah untuk mendinginkan IC. Nah, di sini ada juga kekurangan kalau menggunakan kipas dengan suplai yang ada di USB ini. Kekurangannya apa? Satu, kalau USB ini sampai pakai buat suplai kipas, apabila sampean butuh toggle WiFi untuk siaran pakai WiFi ya, karena rumah-rumah saat ini sudah banyak memakai WiFi. Dan kalau pakai kipasnya ditaruh di USB sini tidak bisa dipasang toggle ini ya, karena ini kan coloknya ke sini. Jadi kalau dipakai untuk modul kipas pasti gak akan bisa, ininya nggak akan kepake. Ini pun kalau kepake nantinya kipasnya akan apa, nggak ada power supply-nya lagi. Nah, makanya saya anjurkan lagi ya di sini untuk memakai adaptor biar lebih aman, biar kinerjanya power supply STB ini bisa normal, nggak berat gitu. Nah, untuk perawatannya itu ya seharusnya apabila mematikan STB ini, menurut saya itu wajib colokannya dilepas. Nah, untuk apa kalau nggak dilepas? Ini ya saya akan lihatkan. Kita nyalakan dulu. Nah, ini kan posisi sudah nyala ini. Ini STB sudah bekerja untuk mencari jaringan. Nah, kalau colokannya nggak kita lepas dari steker ya, kita matikan. Nah, di sini ada logo jam biasanya ya di sini. Nah, di sini STB ini tidak akan mati 100%, tetap akan bekerja. Untuk lebih baiknya ya, ini colokannya dilepas saja supaya ini benar-benar mati dalam keadaan tidak bekerja sama sekali. Kalau masih tertancap ya, berarti STB ini masih bekerja untuk menyuplainya jam ini. Makanya saya kasih tahu pengertian sedikit dari saya agar kalau mematikan STB ini lebih baik dilepas saja, karena dilepas kemungkinan lebih aman, tidak ada resiko apapun, apalagi berita-berita saat ini katanya meledak lah apalah, kemungkinan sih nggak meledak sih menurut saya itu. Mungkin karena tertancap terus nggak dimatikan, itu aja. Nah, untuk yang ini memakai perbedaannya ya, untuk yang ini memakai IC yang besar, katakanlah beda harga beda kualitas. Di sini pakai IC yang besar, ini pakai IC yang kecil. Nah, kalau perbandingannya siaran itu dari mana sih? Nah,
gini loh mas, siaran itu kalau antenya sampean itu di dalam rumah, kalau antena itu nggak bagus ya, meskipun STB sampean ini merek bagus, harga mahal, tetap susah mas cari jaringan kalau antenanya tidak mendukung. Nah, kalau mendukung harus gimana ya, pakai antena digital lah ini, pakai yang udah ada boosternya lah. Sedangkan kalau yang udah pakai ada boosternya itu tadi, meskipun STB sampean ini harganya kisaran murah, itu bisa mendukung untuk mencari sinyal karena kinerjanya tidak akan berat sudah didukung booster. Kalau udah didukung booster, otomatis sinyal akan kuat mas. Kinerja IC ini enggak terlalu berat untuk mencari sinyal, tidak akan hilang sinyalnya kalau udah pakai antenya yang udah pakai booster gitu. Oke, menurut saya sudah cukup sedikit penjelasan dari saya yang saya ketahui. Mohon maaf kalau ada kesalahpahaman atau kata-kata yang kurang sopan. Cuma ini saja yang bisa saya sampaikan karena saya beli STB ini sudah setahun lebih. Ini harganya dulu cuma 180, kalau full set sama dogelnya ini 235 dulu itu mas, entah sekarang harga berapa. Ini sekarang mungkin yang banyak itu yang pakai adapter kayak gini ya. Untuk merek-merek mahal mungkin langsung pakai steker yang power supply-nya sudah ada di dalam kayak gini. Oke, sekian, terima kasih. Selamat berjumpa lagi di channel Raufik Elektronik. Nantinya silahkan mendukung dengan cara subscribe di channel saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.